Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Umi Nur Azizah, mahasiswa semester 2 program studi Tadris Matematika dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menyampaikan sebuah wacana dan tanggapan saya terkait wacana tersebut melalui pendekatan perspektif keadilan gender. Komnas Perempuan, Perguruan Tinggi Dominasi Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan dalam catatan tahunan atau CATAHU dari 2015 sampai 2021 menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan dengan kejadian kekerasan terhadap perempuan terbanyak atau sekitar 35% dan disusul pesantren atau pendidikan agama Islam sebanyak 16%. Dan di level SMA SMK sederajat sebanyak 15%. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan seksual. Sejumlah faktor yang menyebabkan tindak pelecehan seksual makin marak, yakni yang pertama, karena relasi korban dan pelaku yang asimetris. Di lingkungan kampus, bukan rahasia lagi bahwa posisi dosen umumnya sangat superior dan menempatkan posisi mahasiswa dalam relasi yang subordinat. Kedua, berkaitan dengan kemungkinan terjadinya power abuse yang dilakukan dosen atau pejabat kampus karena otoritas yang mereka miliki. Ketika tidak mampu menjaga otoritasnya, bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan jahat. Ketiga, berkaitan dengan iming-iming dan posisi pelaku yang menjanjikan pemberian keuntungan tertentu kepada korban. Zeig dan Wiener 1990 dalam bukunya The Literous Professor Sexual Harassment on Campus menyatakan salah satu tipe tindak pelecehan seksual yang marak terjadi di kampus ialah yang mereka sebut dengan istilah quid pro quo, yaitu seseorang yang karena kekuasaan yang dimilikinya memiliki peluang untuk menundukkan korban. Keempat, karena ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan mempengaruhi bagaimana masing-masing kampus menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa. Selain itu, juga berdampak pada aspek lainnya dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Kegambangan pimpinan perguruan tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual merupakan cermin dari ketimpangan relasi kuasa berbasis gender di kampus. Jika ditelisik lebih jauh, para pengambil kebijakan di perguruan tinggi umumnya laki-laki dengan keterbatasan wawasan, perspektif, dan pemahaman soal kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender. Siti Danila Arwan dalam penelitian berjudul Sumber Daya Manusia dan Gender pada Pendidikan Tinggi Indonesia mengungkap bahwa ketimpangan gender menjadi fenomena umum di Indonesia. Minimnya keterwakilan perempuan di level pengambil keputusan itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Budaya patriarki telah memprioritaskan laki-laki sebagai pemimpin. Selain itu, peran ganda perempuan membuat mereka kesulitan menapaki jenjang karir. Keterwakilan perempuan dalam unsur pimpinan penting guna memastikan setiap kebijakan perguruan tinggi mengakomodasikan gender. Tentu, kemampuan untuk bersikap adil gender tidak eksklusif milik jenis kelamin tertentu, namun pengalaman sehari-hari perempuan akan lebih bisa menjamin munculnya kesadaran tentang perlunya kebijakan yang tepat guna mendorong pengembangan karir perempuan maupun menyediakan ruang aman bagi perempuan di kampus. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sejumlah perguruan tinggi telah melakukan terobosan. Di Indonesia, UIN Sunan Kalijaga menerapkan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen pejabat. Hasilnya, 3 dari 7 dekan yang menjabat adalah perempuan ditambah seorang wakil rektor perempuan. Tanpa kebijakan semacam itu, mustahil ketimpangan gender beserta berbagai dampaknya bisa diatasi. Dalam rangka menangani makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, belum lama ini
setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Aturan yang diteken Menteri Nadiem Makarim pada tanggal 31 Agustus 2021 itu berlaku mulai tanggal 3 September 2021. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, selain diatur tentang ancaman sanksi pelaku bagi tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Lalu, apa peran kita sebagai mahasiswa dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Pasal 8, pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa meliputi: yang pertama, membatasi pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu di luar kampus, di luar jam operasional kampus, dan atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan, dan berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan jika kita mengalami tindak kekerasan seksual atau menjadi korban tindak kekerasan seksual ataupun mengetahui tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus, kita harus berani speak up atau berani mengungkapkan apa yang telah terjadi kepada kita ataupun kepada kerabat kita atau kepada teman kita, kepada pihak kampus, kepada pihak yang menangani masalah tersebut.